Bapak, Ibu, Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita menerima firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Sebelumnya kita mulai dengan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai kami di malam hari hingga pagi hari ini. Boleh kami menerima kuasa-Mu. Kami dalam sehat bangun dari tidur kami. Sebelum melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan melindungi kami, menyertai kami lewat firman-Mu yang akan kami sampaikan. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi santapan rohani bagi kita pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kita perhatikan dengan baik bahwa yang disampaikan pada pagi hari ini, Paulus adalah seorang ahli bangunan dan dia pekerjaan sehari-harinya kita lihat untuk usaha membangun tenda dan sambil melayani, dan dia terus mau melihat bagaimana iman kepercayaan orang Kristen itu harus lebih bertumbuh dan kokoh dan kuat, sekalipun ada tantangan, ada gelombang, harus kuat menghadapinya. Dan dia mengangkat dan mengajarkan bagi kita lewat firman Tuhan pagi hari ini, dan dia mengarahkan bagaimana sebuah bangunan yang kokoh untuk bisa lebih baik, dan dia membawa dan mempersiapkan dasarnya, dan dia betul-betul mempersiapkan itu untuk benar-benar dia menjadi seorang yang terlatih, dan dia membuat arahan yang begitu persiapan matang. Dan dia teliti bagaimana mempersiapkan untuk membangun dengan dasar yang kokoh, seperti membuat suatu bangunan. Dia mengatakan bahwa dasar yang benar-benar di dalam perjalanan hidup ini, bahwa Yesus itulah dasar yang kokoh dalam perjalanan hidup ini. Disebut dengan istilah yang absolut, tidak bisa berubah-ubah dan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Yesus Kristuslah dasar kehidupan kita. Dan Yesuslah menjadi dasar kehidupan setiap manusia kalau dia mau benar-benar siap dan kuat dan kokoh. Tidak ada lagi selainnya itu. Mari kita perhatikan bahwa seorang yang hendak membangun rumah itu ada ahlinya, dan benar-benar mempersiapkan supaya bangunan itu kokoh. Harus ahli yang benar-benar yang dicari. Dan pertama-tama harus dengan mempersiapkan bagaimana dasarnya kokoh. Bila pun nanti bangunan itu dilandai badai atau angin, bangunan itu tidak rubuh dan bertahan dan kuat. Tentunya harus mempersiapkan itu dengan matang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita ini. Harus benar-benar kita bangun
bagaimana perjalanan hidup ini, kita mengharapkan supaya benar-benar kita lebih kuat, kita lebih mempersiapkan diri, lebih kokoh, biar jangan rapuh. Karena itu kita persiapan pertama harus membuat arsiteknya yang benar-benar. Dan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen, kita akan membuat Yesus itulah menjadi arsitek. Artinya, jika Yesus itu menjadi arsitek dalam kehidupan kita, maka semuanya akan teratur, akan terarah dengan baik. Dan bangunan kehidupan itu tidak akan goyah, tidak akan bisa diombang-ambingkan, bahkan dia lebih kuat karena dasarnya sudah dipersiapkan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang mulus. Pasti tantangan, ujian, dan pergumulan, badai, ombak, angin akan kita hadapi. Bermacam-macam tantangan itu. Kalau dasar kita sudah kuat, kalau arsiteknya sudah benar-benar dipergunakan Yesus sebagai arsitek dalam kehidupan ini, kita pun tidak akan goyah, bahkan semakin kuat untuk menghadapi, semakin matang untuk menghadapi. Bahkan seperti emas, bila dibakar dia akan lebih nampak jelas dan bersinar, dia tidak akan pudar. Demikian juga kehidupan kita ini, dengan banyak pun tantangan, pergumulan, kita semakin ditantang dengan itu, ujian itu, kita semakin kuat dan kita semakin dekat sama Tuhan. Saudara yang dalam Yesus Kristus, dan juga kita akan membuat bahwa Yesus itulah menjadi barometer dalam kehidupan kita ini. Yang artinya Yesuslah menjadi ukuran hidup kita. Sebab tanpa Yesus, kehidupan ini, manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat yang baik. Jadi Yesuslah menjadi teladan bagi kita, karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kehidupan umat manusia ini. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sudah taat kepada Bapa, Allah Bapa, demikian juga kita harus lebih taat kepada Yesus. Taatlah kepada firman-Nya, bekerjalah, baca firman Tuhan, itu menjadi barometer kita. Bila pun nanti kehidupan ini ditantang beberapa pergumulan, karena ketaatan kita kepada Yesus, seperti Yesus taat kepada Bapa, sehingga Yesus mampu menghadapi apapun tantangan, bahkan lebih kuat kita menjalani dalam kehidupan ini. Dan Tuhan pun sudah mengingatkan kita, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Yesus andalan kita, dasar kehidupan kita, supaya kita menjadi kuat menghadapi tantangan apapun, pergumulan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan lindungi kami dalam satu hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.